Halo semua, kembali lagi dengan saya Tomba Mebaros. Di video kali ini kita akan masuk ke modul 6 video ketiga, yaitu validasi data. Kita akan validasi data di halaman kita. Coba kita buka dulu website kita lewat Chrome. Kita arahkan ke browser kita, localhost atau laundry. Kita login dulu. Itu emailnya Tome 3123. Baik, kita akan validasi data di halaman petugas pelanggan jenis cucian. Di petugas ini dia akan cari di tabel transaksi ketika petugas penerima atau petugas serah ini namanya sudah tersedia atau sudah digunakan, maka kita tidak bisa hapus atau kita hilangkan tombol hapus ini. Baik, kita masuk ke coding kita. Sini kita mulai dari petugas. Kita buka file petugas, kita cari dulu tombol hapusnya. Tombol hapusnya tombol hapusnya di sini. Kita akan cek di sini. Kita akan cek di tabel transaksi. Kita buka tag PHP. Kita kasih satu variabel, itu ID petugas sama dengan variabel D, name-nya adalah ID petugas. Habis itu kita akan query-nya, kita akan buat satu variabel data satu sama dengan kita akan query di sini MySQL query koneksi. Query-nya kita akan select intent from transaksi, karena kita mau cari di tabel transaksi. Kasih kondisi where, di mana ID petugas penerima. Kita akan cari berdasarkan ini transaksi ID petugas penerima sama petugas serah. Where ID petugas penerima, kita pakai like variabel ID petugas karena kita sudah buat ID petugas, atau ID petugas serah like variabel ID petugas. Kita titik koma. Kita akan kasih kondisi di sini. Jika kita kasih satu fungsi MySQL 6 rows dari variabel data 1 ketika ada, maka kita hilangkan tombol ubahnya. Tapi karena kita mau cari itu ketika tidak ada, jika kondisinya begini maka dia akan cari ada, tapi kita akan kasih note di sini ketika tidak ada, maka kita akan tampilkan tombol hapusnya. Kita tutup PHP dulu karena tombolnya HTML. Kita kasih naik di sini, tutupnya kita kasih lagi buka tag PHP. Ini kita kasih naik ke atas. Oke, kita save. Jika kita save, maka kita refresh jadi petugas. Maka ini masih ada salah sedikit. Coba kita lihat lagi di query-nya. Itu MySQL query
maka select bintang form transaksi where ID petugas penerima like or ID petugas serah like ID petugas. If MySQL numbers dari data 1 kita salah di nama variabel, kita refresh, maka petugas yang namanya Tome Ornaibaros sama Juvilia tombol hapusnya akan hilang karena di transaksi sini petugas penerima Tome Ornaibaros sama petugas seranya Juvilia Luiza. Maka di petugas ini di Tome Ornaibaros hapusnya akan hilang sama Juvilia akan hilang. Coba kita di transaksi sini kita akan ubah petugas penerimanya, coba kita kasih Sylvester, kita simpan, maka Sylvester Ganimaro di petugas, maka Sylvesternya tombol hapus di Sylvester akan hilang, tombol hapus di Tome-nya akan muncul kembali. Untuk halaman petugasnya validasi sudah selesai di tombol hapus. Sekarang selanjutnya kita ke pelanggan. Kita akan cek juga di transaksi. Kita masuk lagi ke coding kita. Kita buka sidebarnya. Petugasnya sudah selesai. Kita tutup, kita ke pelanggan. Pelanggan sini kita cari tombol hapusnya. Tutup sidebar. Ke tombol hapusnya di sini. Kita buka tag PHP. Kita kasih ID petugas sama dengan ID variabel D, yang ini adalah ID pelanggan, maaf, karena kita sudah masuk ke pelanggan, halaman pelanggan ID pelanggan. Kita buat satu variabel itu data 1. Kita akan query MySQL query parameter pertama koneksi, parameter kedua adalah query-nya select bintang from transaksi where ID pelanggan like jika ditemukan, like-nya adalah ID pelanggan. Oke. Maka kita taruh di sini ID pelanggan. Oke, kita query, habis itu kita akan cek di sini jika if MySQL numbers dari variabel data 1 jika ditemukan, tapi kita carinya mau tidak ditemukan, maka kita pakai not di sini. Not artinya tidak ditemukan, maka kita buka tutupnya, lalu kurung kawal, maksudnya tutupnya kita pindahkan ke bawah sini. Ini bisa tutup, kita save. Coba kita cek dulu, kita refresh. Baik, untuk pelanggan Ariandi Saban tombol hapus ini sudah hilang. Coba ke transaksi, karena di sini ada transaksi yang pelanggannya Ariandi Saban. Coba kita tambah lagi, tambah data, coba Tome Ornaibaros, tapi pelanggannya coba kita site wizard, coba kita get, datanya sudah masuk site wizard. Coba kita ke pelanggan, maka site wizard dia akan hilang juga, karena Juan Arthur ini bisa dihapus karena di tabel transaksi belum ada. Untuk selanjutnya kita untuk halaman pelanggan sudah selesai.
kita ke jenis cucian. Jenis cucian juga sama, kita akan cari di tapi jenis cucian ini beda, kita akan carinya di detail. Kita akan carinya di tabel detail transaksi, bukan transaksi. Kita akan masuk lagi ke source code kita buka sidebar, pelanggan sudah kita tutup. Jadi jenis cucian sini ditutup lagi sidebar. Oke, hapusnya ini kita akan cari di sini, buka tag php buat satu variabel yaitu id jenis cucian. Kita isi dengan variabel d yaitu id jenis cucian. Kita akan query di sini, kita buat satu variabel data 1 mysql query koneksi. Kita select bintang from, kita akan carinya di tabel detail transaksi where id jenis cucian, like variabel id jenis cucian, kita akan cek di sini jika datanya mysql numbers dari variabel data 1. Jika tidak ditemukan maka kita tampilkan ini. Jika tidak ditemukan maka tampilkan tombol hapus. Jika ditemukan maka kita hilangkan. php kita tutup, save. Coba kita tes dulu di jenis cucian. Kita masuk lagi ke jenis cucian, maka baju kaos sama kemeja putih tombol hapusnya sudah hilang. Coba di transaksi detail baju kaos kemeja putih, coba kita tambahkan spray, beratnya kita kasih 20 gram. Maka di jenis cucian spraynya juga akan ikut hilang juga, di tombol hapusnya juga akan hilang. Baik, untuk validasi di jenis cuciannya sudah selesai. Selanjutnya kita akan di tombol ubah sini, ketika kita akan cari di detail transaksi juga. Ketika datanya sudah ada maka kita akan disable atau kita akan kunci form input yang untuk nama jenis cucian. Kita masuk lagi ke source code kita. Di jenis cucian dia di modal ubah, modal update sini, dia di nama sini kita akan kasih disable, tapi kita buka tag php, kita ceknya, kita pakai id jenis nama kita akan isi dengan variabel d yang name-nya adalah id jenis cucian. Kita buat satu variabel data 2. Kita harus pakai data 2 karena data satunya sudah kita pakai di atas. Variabel data 2 mysql query, kita akan query dia koneksi, kita akan carinya di detail transaksi juga. Select bintang from detail transaksi, where id jenis cucian like variabel nama sini, karena id jenis cucian sudah masuk ke nama. Kita akan cek
jika MySQL i 6 rows dari variabel data2 jika ditemukan, kita buka di sini, jika ditemukan maka kita kasih echo di sini, kita kasih atribut satu yaitu disable. Coba kita save, kita testing dulu. Oh, di sini masih ada error sedikit. Nama variabel d, kita save. Oke, sudah jadi disable, echo disable titik koma. Oke, coba kita testing lagi. Kita refresh dulu, coba kita ubah yang ini. Oke, ini belum disable karena dia belum dipakai di detail transaksi. Coba kita tes yang baju kaos ini, maka baju kaos akan disable. Di sini kita tidak bisa ubah lagi, tapi di yang lain bisa kita kemeja, bisa diubah. Oke, bisa diubah. Untuk 3 ini sudah disable. Oke, spray sama kemeja putih itu sudah disable. Nah, sekarang selanjutnya kita akan ke tambah data sini. Kita akan cek duplikasi. Di petugas ini duplikasinya kita akan cari email sama telepon. Jika email atau teleponnya sudah terdaftar, maka query-nya kita batalkan. Kita kembalikan usernya ke petugas lagi. Kita masuk lagi ke source code kita. Dia di insert. Jadi kita tutup dulu, jenis cuciannya sudah selesai. Dia di insert sini. Kita mulai dari petugas. Kita akan cek di sini query-nya yang bawah sini. Jika kita buat di sini, kita tidak perlu buka lagi tag PHP karena sudah ada. Kita buat satu variabel data. Kita akan query MySQL i query koneksi variabel koneksi. Kita cek. Kita query dulu. Select bintang from petugas, tabel petugas, karena kita akan cek di tabel petugas. Where kita akan cek berdasarkan email like karena variabel emailnya sudah kita simpan di email. Kita akan cek variabel email atau field telepon, kolom telepon sama dengan telepon sini, variabel telepon variabel telepon variabel telepon like telepon. Jika ditemukan, kita cek di sini if MySQL i 6 rows dari variabel data. Jika ditemukan, maka kita akan melakukan perulangan di sini. While kita pakai variabel d, name-nya adalah variabel d kita akan isi dengan MySQL i fetch array dari variabel data. While jika datanya ada, maka kita akan kembalikan lagi user ke halaman sebelumnya. Kita akan echo kita akan pakai
JavaScript di sini, titik koma dulu. Kita buka tab script di sini, tutup script JavaScript di sini. Kita akan cek, jika ada maka kita tampilkan satu pop up, yaitu alert. Kita kasih email atau nomor telepon, pesannya sudah terdaftar, silahkan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Kita akan tampilkan pop-up pesannya yang ini. Habis itu kita akan kembalikan dia ke halaman sebelumnya. Kita pakai fungsi JavaScript history titik go -1. Kita kembalikan satu halaman. Kita titik koma. Titik komanya sudah ada di bawah. Jika ditemukan maka kita kembalikan. Jika tidak ditemukan maka kita jalankan query tersebut, query yang bawah sini. Kita kasih masuk di else. Oke, save. Jika email ditemukan atau telepon ditemukan, maka kita akan pakai JavaScript, munculkan satu pop-up, lalu kembalikan user ke halaman sebelumnya. Coba kita tes, kita refresh di sini. Coba kita pakai email tome@gmail.com. Coba kita tambahkan data, namanya misalnya Tome Ornevaros, laki-laki, alamatnya kayak putih, telepon kita kasih sembarang. Coba emailnya kita samakan, email Tome Ornevaro, tome@gmail.com, passwordnya kita sembarang, maka dia akan muncul pop up di sini, email atau nomor telepon sudah terdaftar, silakan ulangi dengan memasukkan data lainnya. Oke, maka dia akan kembalikan kita ke halaman sebelumnya, yaitu halaman petugas. Coba kita tes teleponnya, itu 08 1 sampai 9, tambah data. Email ini coba kita misalnya Tome di sini, kita coba cari Tome Baros belum ada di email sini. Coba kita bedakan Tome Baros, tapi di telepon sini kita samakan 081234567889. Passwordnya kita isi, simpan, maka dia akan batalkan karena teleponnya sama, nomor telepon. Dia akan muncul pop-up dengan pesan ini, lalu dia akan kembalikan ke halaman sebelumnya. Coba kita bedakan, misalnya kita kasih Venerandus, laki-laki putih, misalnya ini 99. Coba ini kita hapus, oke, password, maka datanya akan sama karena email sama nomor teleponnya beda. Sekarang selanjutnya kita ke pelanggan. Kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita akan cek telepon sama email sini di insert pelanggan. Kita masuk lagi ke source code kita. Kita buka tag sidebarnya, maksudnya kita tutup. Insert petugas sudah selesai. Kita ke insert pelanggan, itu query-nya yang bawah sini. Kita akan kasih variabel data. Kita akan MySQL query. Kita akan query variabel koneksi.
yaitu select bintang from pelanggan. Kita akan carinya di pelanggan where email, like variabel email atau or telepon, like telepon sini, variabel telepon, titik koma. Kita akan cek jika MySQLi numbers dari variabel data. Jika ditemukan, maka kita akan lakukan while di sini. While kita akan buat satu variabel d diisi dengan MySQLi fetch array dari variabel data. Maka kita akan echo, kita lakukan hal yang sama. Kita buka dulu JavaScript ini di sini, script, kita buat text script alert email, pesannya email atau nomor telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan data yang lainnya. Lalu kita history pakai fungsi history titik go. Kita akan kembali satu halaman. Skripnya sudah, ketika kita temukan. Jika tidak ditemukan, maka kita pindahkan else-nya. Kita pindahkan ke sini, save. Jika ditemukan, tampilkan pesan ini, lalu kembalikan di satu halaman sebelumnya. Ketika tidak ditemukan, maka jalankan query ini. Coba kita tes dulu. Kita refresh, tambah data, nama sini misalnya kita kasih nama saya sendiri, Tomer Mewas. Teleponnya kita bedakan, alamat kita putih, emailnya misalnya kita samakan dengan Andi sini, emailnya andi@gmail.com, passwordnya kita isi, enter, maka dia akan muncul pop up karena emailnya sama. Kita akan kasih samakan di telepon di 12345678994, tambah data, misalnya ini Tome, tapi di sini 081234567894. Ini kita isi dulu passwordnya. Oke, dia akan muncul pop up karena datanya ditemukan. Kembali ke halaman sebelumnya. Untuk tabel pelanggan sudah selesai. Selanjutnya kita ke halaman jenis cucian. Kita akan lakukan hal yang sama. Kita masuk ke source code kita, insert pelanggan ini sudah selesai, kita tutup. Kita ke insert jenis cucian, query-nya yang bawah sini kita buat satu variabel yaitu data MySQLi query.
kita akan query koneksi to select bintang from jenis cucian where kita akan cari berdasarkan nama jenis cucian, like variabel nama sini, like variabel nama titik koma, maka kita akan cek di sini jika MySQL numbers dari variabel data. Jika ditemukan maka kita pakai while, kita echo di sini, kita akan buka text script di sini, script. Kita akan kasih alert atau pop up nama jenis cucian yang misalnya Anda masukkan sudah terdaftar. Silahkan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. The history di sini history titik go -1. Jika datanya ditemukan maka history go while-nya kita kuras. Di sini while kita akan buat satu variabel data MySQL affected rows, bukan affected. Kita akan fetch di sini, fetch array dari variabel data. Jika tidak ditemukan maka kita jalankan query ini, tutup, kita save, coba kita ke jenis cucian, kita refresh. Misalnya kita spray ini, tidak, kaos kaki ini kita akan ganti ke celana misalnya, karena celananya sudah ada, kita akan tes celana, kita simpan. Masih ada salah, query-nya tetap jalan, kita coba cek ulangi lagi, coba kita cek lagi, query-nya tetap jalan. Insert jenis cucian, kita salah karena tadi itu kita ubah, maksudnya dia ditambah. Coba kita tambah satu, itu celana, harganya misalnya 200 lah, simpan. Query-nya padahal sudah jalan, kita yang salah. Tadi itu harusnya dia ditambah data, bukan diubah data. Nama jenis cucian yang Anda masukkan sudah terdaftar, silakan ulangi dengan masukkan data lainnya. Kita oke, maka dia kembali lagi sini, insert jenis cucian. Masih salah, coba kita redirect, ini masih salah.
history pakai i, salah di redirect. Coba kita kembali manual saja, enter. Coba di sini celana, misalnya 200 rupiah, simpan. Nama jenis cucian sudah terdaftar, silakan ulangi dengan masukkan data yang lainnya. Oke, dia akan kembali ke jenis cucian, dia akan batalkan query-nya. Tapi coba kita misalnya karpet, simpan, maka karpetnya akan masuk karena datanya belum ada. Baik, untuk cek nama jenis cucian di duplikasi data sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke ubah data sini. Kita mulai dari pelanggan, kita akan di hidden atau kita sembunyikan telepon sama email sini. Telepon sama email ini jangan diubah, tidak boleh diubah, atau kita hidden saja, kita sembunyikan. Kita masuk lagi ke source code kita, Ctrl D. Yang ini sudah selesai, kita tutup. Jadi petugas jadi bagian modal unggah foto, modal ubah. Oke, modal ubah sini dia di bagian email sama telepon ini akan kita hidden, kita akan sembunyikan. Dia di email sini, email ini. Oke, inputan yang ini, yang kelasnya kita hapus saja karena kita mau sembunyikan. Yang ini juga kita hilangkan, yang ini kita hilangkan. Oke, email sama password. Email password kita kasih satu atribut yaitu hidden. Oh, bukan atribut tapi tipenya adalah hidden. Tipenya hidden. Joseph, kita refresh, ubah, maka emailnya sudah. Oh, ini password. Oh, kita salah hapus. Coba kita Ctrl J dulu. Bukan di password, melainkan di telepon sini. Kita tarik salah hapus, kita tutup div ini, kita hapus. Harusnya dia di sini, ya, di dua sini. Tipenya kita hidden. Save, coba kita refresh, ubah, maka tome@gmail.com, form control. Oh, kelasnya juga kita hapus, name telepon. Oke, kita save, kita refresh. Oke, teleponnya sudah hilang, kita sudah hidden. Kita akan hapus juga ini name. Ini tipenya email ini kita akan hilangkan juga. Hidden, save, kita refresh. Coba kita ubah, maka email sama passwordnya sudah kita sembunyikan, sudah hilang. Sekarang dia di update petugas, kita akan hapus juga update petugas. Untuk email telepon ini variabelnya kita hilangkan, kita hapus. Telepon sama email, ke telepon sama email kita hapus, save, kita refresh, coba kita ubah tomenya, coba kita kasih tome baus, kita simpan, maka datanya akan hilang, tapi email sama nomor teleponnya kita akan sembunyikan. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita ke pelanggan juga kita akan buat
sama, kita akan hilangkan di tombol ubah sini, yaitu telepon sama email. Kita buka lagi sidebar, dia di pelanggan modal ubah. Kita cari dulu modal ubahnya, modal ubah. Oke, modal ubah sini berarti dia yang ini, telepon sini, telepon sama email. Email ini kita hapus, ini ke atas kita hapus juga, ini juga kita hapus, save. Tipenya hidden, tipenya hidden. Kelasnya adalah, kita hapus juga kelasnya karena tipenya sudah hidden, kita sudah sembunyikan, jadi kelasnya kita tidak perlu lagi. Oke, sudah selesai. Kita jangan testing dulu di update petugas. Update petugas ini juga sama di pelanggan, maksudnya dia di email sama telepon sini, kita akan hapus dia di email, telepon sama email. Oke, kita hapus, save. Coba kita refresh, kita ubah, maka email sama passwordnya sudah hilang. Coba kita kasih Ariandi, kita ubah jadi Ariandi, maka Ariandi namanya akan ubah jadi Ariandi. Untuk pelanggan ini sudah. Sekarang untuk video validasi data, kita sudah buat di validasi di tombol hapusnya sudah selesai, sekaligus di duplikasinya juga sudah selesai. Jadi untuk video modul 6, video ketiga validasi data, sampai di sini saja. Saya Tommy Ornai Baros mengucapkan terima kasih.